Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak Zulkarnain SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah review riset dan seminar usulan penelitian serta teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, di sini saya Zahra Putri dari Prodi Administrasi Bisnis akan memaparkan hasil review artikel. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada dari General Information. Artikel ini berjudul Work-Life Balance, Job Satisfaction, dan Retention. Turnover Intention of Professional in Part-Time Study. Ditulis oleh Judith Adriano dan Chris W. Callaghan. Pada tahun publish yaitu 2020 di jurnal South African Journal of Economic and Management Sciences dengan predikat ranking Q2. Baik, di sini ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada dari introduction, yang kedua ada dari teori dan literatur review, yang ketiga dari metodologi, dan yang keempat ada result, discussion, dan conclusion. Baik, bagian pertama akan membahas introduction. Introduction di sini pada artikel ini yaitu ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel Y yaitu turnover intention, variabel X1 work-life balance, variabel X2 job satisfaction, dan variabel X3 yaitu retention. Pada konsep topik ini yaitu ada ketika sebuah organisasi kehilangan karyawan, pengetahuan mereka juga pun akan hilang. Hilangnya pengetahuan ini dapat merugikan keunggulan kompetitif organisasi. Menurut Omotayo tahun 2015, Sarah Benabau dan Tabeti tahun 2013. Pengetahuan tentang apa yang berkontribusi terhadap niat turnover sangat penting di seluruh konteks, khususnya dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Oleh karena itu, retensi profesional yang terampil menjadi perhatian dominan organisasi karena tingkat turnover yang tinggi yang mereka hadapi secara global serta meningkatnya persaingan dalam perekrutan menurut Samuel dan Chipunza tahun 2009. Pada artikel ini juga memiliki beberapa hipotesis. Yang pertama itu ada H1 yaitu peningkatan konflik keseimbangan kehidupan kerja secara signifikan terkait dengan peningkatan niat untuk berhenti. H1A, work-life balance konflik yang lebih tinggi mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk berkontribusi pada niat penarikan untuk karyawan lebih tua dalam studi gelar part-time. H1B, hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja dan niat untuk berhenti dimoderasi berdasarkan jenis kelamin. H1C, yaitu hubungan antara work-life balance konflik dan niat untuk berhenti mungkin melemah ketika seseorang memiliki anak yang lebih tergantung. H1D, yaitu hubungan antara peningkatan work-life balance konflik dan niat untuk berhenti diperkuat di bawah kondisi dukungan sosial yang lebih tinggi. H1E, yaitu hubungan antara peningkatan konflik keseimbangan kehidupan kerja dan niat untuk berhenti melemah pada tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. H1F, yaitu hubungan antara peningkatan work-life balance konflik dan niat untuk berhenti diperkuat pada tingkat stres yang lebih tinggi. H2-nya, yaitu kepuasan kerja memediasi hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja dan niat turnover dalam konteks ini. Selanjutnya artikel ini yaitu sampel reasoning dalam artikel ini yaitu artikel ini juga akan memberikan kontribusi untuk tubuh lama sastra dalam konteks Afrika Selatan yang telah berusaha untuk memahami faktor-faktor penentu yang tertentu niat untuk berhenti di konteks yang berbeda. Originality dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berusaha untuk memperluas pekerjaan sebelumnya untuk lebih memahami bagaimana teori yang berasal dari konteks kerja umum memprediksi pengaruh moderasi tertentu pada hubungan antara konflik kehidupan kerja dan niat pergantian orang yang dipekerjakan yang terlibat dalam studi gelar malam di sebuah universitas besar di Afrika Selatan. Selanjutnya, bagian kedua itu membahas teori dan literatur review. Pada grand
teori artikel ini itu work-life balance, di mana work-life balance telah didefinisikan sebagai sejauh mana ada kepuasan dan keterlibatan yang adil yang berkaitan dengan pekerjaan dan peran keluarga karyawan, menurut Greenhouse, Collins, dan Shaw tahun 2003. Studi tertentu telah gagal menemukan hubungan empiris antara keseimbangan kehidupan kerja dan niat turnover, menurut Raleigh 2006. Sedangkan yang lain telah menemukan keseimbangan kehidupan kerja untuk secara langsung mempengaruhi tingkat turnover karyawan dan niat turnover mereka, menurut Moore tahun 2007. Selanjutnya, pada middle teori artikel ini yaitu konflik kerja keluarga yang dapat dihasilkan dari konflik berbasis waktu, berbasis ketegangan, dan berbasis perilaku, menurut Greenhouse dan Battle tahun 1985. Konflik berbasis perilaku mengacu pada bentrokan dalam perilaku. Ketika perilaku tertentu dianggap sesuai dengan konteks tempat kerja, misalnya ketegasan dalam konteks keluarga menghasilkan ketegangan, menurut Greenhouse dan Battle tahun 1985. Applied theory yaitu applied theory yang digunakan yaitu job satisfaction, di mana kepuasan adalah kunci untuk retensi pekerja berpengetahuan. Menurut Cotes dan Martins tahun 2007 dalam Dockel et al. 2006. Kepuasan kerja didefinisikan di sini sebagai kecenderungan kasih sayang umum individu terhadap peran kerja yang mereka tempati saat ini, menurut Olshuizen et al. 2016. Dan tingkat kepuasan kerja yang rendah menghasilkan niat untuk pergi di antara karyawan, mengintensifkan niat pergantian individu, menurut Martin Dandrut tahun 2008 dan Molib Zamolib dan Chae-Hun tahun 2014. Bagian ketiga yaitu metodologi. Penelitian ini menerapkan desain penelitian kuantitatif cross-sectional. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari kohort siswa tingkat dipekerjakan mengambil kelas malam. Sampel diambil dari sebuah universitas besar di Gauteng di Afrika Selatan. Populasi untuk penelitian ini terdiri dari populasi umum karyawan full-time yang dipekerjakan dalam berbagai organisasi di seluruh industri Gauteng, yang juga belajar di program gelar maram part-time. Upaya dilakukan untuk mencicipi seluruh populasi pada studi part-time universitas. Oleh karena itu, strategi pengambilan sampel sensus diterapkan, dengan kuesioner email dan hard copy digunakan untuk sampel tanggapan. Meskipun jumlah penolakan yang relatif tinggi, 315 tanggapan yang dapat digunakan akhirnya tercapai. Ini berjumlah tingkat respon sekitar 29% dari perkiraan 1.100 siswa dalam program studi malam. Dan yang keempat, itu akan membahas result, discussion, dan conclusion. Pada hasil penelitian ini terdapat tabel biografi dan demografi profil dari responden, yaitu ada umur, gender, marital status, population group, highest qualification, years of experience, number of dependents, dan industry representation. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 20 hingga 35 tahun, yaitu 71%, dengan porsi yang cukup besar antara usia 36 dan 50 tahun, yaitu 20%. Wanita terdiri dari mayoritas, seperti halnya mereka yang belum menikah. Karyawan kulit hitam merupakan 67% dari sampel. Kerusakan rasial secara luas mencerminkan demografi Provinsi Gauteng memberikan dukungan untuk terwakilkan sampel. Dari total responden, 52% ini menunjukkan memiliki anak tanggungan. Oleh karena itu, lebih dari setengah sampel diharapkan untuk mengelola plan keseimbangan kehidupan kerja yang 3 arah yang diperluas ke studi, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga. Penelitian ini menggunakan prinsip reliabilitas dan validitas untuk memandu proses penelitian, yaitu dengan konsistensi dinilai melalui tes Alpha-Cronbach. Uji coba juga digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas skala dan skala sumbernya. Yang kedua, yaitu ada descriptive statistik.
Di sini, hasil ini memiliki banyak kesamaan dengan mereka yang berada dalam konteks hubungan kerja yang lebih luas. Hanya 3 variabel demografis yang memberikan kontribusi signifikan secara statistik yang unik terhadap model, yaitu usia, ras, hitam dan berwarna, serta variabel prediktor work-life balance konflik. Dalam model pertama, karyawan kulit hitam melaporkan niat turnover yang jauh lebih tinggi ketika work-life balance konflik tidak termasuk dalam model. Tetapi ketika dimasukkan, karyawan kulit hitam dan kulit berwarna dikaitkan dengan tingkat niat turnover yang lebih tinggi. Dan yang tabel ketiga itu ada regression. Dependent variable itu turnover intention. Conclusion, hasil ini mendukung kesimpulan bahwa hubungan antara konflik kehidupan niat turnover untuk individu yang bekerja melakukan kelas gelar malam dalam konteks ini menampilkan konfigurasi yang berbeda dari pengaruh moderat dari yang diharapkan pada populasi pekerja umum. Pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya harus memberi perhatian khusus pada implikasi ini untuk memastikan retensi keterampilan yang langka. Hasil ini berkontribusi pada literatur tentang konflik kehidupan kerja dengan menawarkan bukti dalam kondisi apapun yang mereka ingin belajar sambil bekerja dengan rentang terhadap WLBC ini. Hasil ini berkontribusi pada literatur tentang konflik kehidupan kerja yang menawarkan bukti dalam kondisi mereka yang ingin belajar sambil bekerja lebih rentan terhadap WLBC. Karya ini juga memberikan kontribusi untuk tubuh lama sastra dalam konteks Afrika Selatan yang telah berusaha untuk memahami faktor-faktor penentu tertentu niat untuk berhenti di konteks yang berbeda. Baik, komentar menurut saya dalam artikel ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannya itu sendiri, kelebihan dalam artikel ini yaitu sudah terindeks Scopus dengan tingkat Q2. Pada hasil data penelitiannya pun cukup lengkap dan disertai isi dari kuesioner. Namun terdapat kekurangan menurut saya, yaitu kekurangan dalam artikel ini pada bagian abstrak tidak dijelaskan tujuan penelitian, dan artikel ini memakai referensi yang lampau dan menggunakan kutipan dari artikel yang sama yang berulang kali. Baik, cukup sekian dari presentasi hasil review artikel dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari cara penyampaian dan juga mengkritik artikel tersebut. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya.